Pengajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA berikut ini merupakan bahasa Indonesia untuk tujuan khusus pada ranah bisnis. Pada unit ini akan dipandu oleh narator, tayangan video yang diperankan oleh model, dan bahan renungan. Bahan renungan ini merupakan simpulan agar Anda mampu mengingat materi ini. Penekanan utama pada unit ini adalah tentang suasana dunia kerja di Indonesia, yaitu suasana rapat, tema dalam rapat, sapaan dalam rapat, interaksi dalam rapat, dan berbagai divisi dalam perusahaan. Baiklah, silakan simak. Halo, selamat datang di pengajaran BIPA Balai Bahasa Jawa Barat. Materi kali ini tentang rapat perusahaan. Tayangan tadi merupakan situasi apabila kita berada dalam rapat perusahaan. Baiklah, untuk lebih jelas, kita akan melihat tayangan dengan percakapan dan situasi rapat di sebuah perusahaan. Kita lihat tayangannya. Silakan masuk. Selamat pagi Pak, rapat sudah siap dimulai. Pagi Rosti, semua sudah hadir di ruangan. Semua sudah hadir Pak, ini bahan renungan. Oh baik, terima kasih. Baik, mari kita menuju ruang rapat. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di rapat semester ini. Rapat ini sendiri bertujuan untuk membahas strategi yang akan kita gunakan untuk meningkatkan hasil produksi dan penjualan kita di semester depan. Namun sebelumnya, saya ucapkan selamat bagi kita semua karena semester yang lalu kita bisa melebihi target yang sudah kita rencanakan. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagus, Bapak dan Ibu. Semester depan kita memerlukan inovasi baru agar produk kita tetap atau bahkan lebih diminati konsumen. Untuk itu saya memerlukan pendapat dan juga pertimbangan dari Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kita dengar terlebih dahulu laporan dari Ibu Tami mengenai kondisi pasar produk kita. Silakan Ibu Tami. Baik Pak, terima kasih. Menurut survei yang tim saya lakukan, konsumen menyukai produk kita karena rasanya yang enak, harganya yang cukup terjangkau, dan isinya yang cukup banyak. Tetapi hanya sedikit konsumen yang menyukai kemasan produk kita, Pak. Seperti yang terlihat dalam diagram kepuasan konsumen berikut. Saya perlihatkan hasil surveinya ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Dalam diagram terlihat 40% konsumen suka karena rasanya yang enak. 38% karena harganya yang terjangkau. Kemudian diikuti oleh isinya yang cukup banyak, 18%. Dan hanya 4% yang menyukai kemasannya. Baik, dari hasil survei yang dilaporkan Ibu Tami, tadi sudah terlihat produk kita kurangnya di mana. Bagaimana Bapak Ibu? Ada usul atau saran? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana
menurut Pak Andre selaku manajer produksi? Baik, menurut saya desain kemasan produk kita memang terlihat kurang menarik Ya. karena kita sudah menggunakan desain tersebut selama hampir 5 tahun. Saya rasa sudah waktunya kita mendesain ulang kemasan produk kita. Iya, benar, sudah lama sekali. Waktu itu saya hanya memiliki 5 karyawan loh. Iya, iya. Benar Pak. Selain itu, saya rasa bahan kemasan produk kita juga harus diganti karena isi kemasan produk kita cukup banyak. Jadi, lebih baik kita menggunakan plastik kemasan yang memiliki penutup atau zipper sehingga produk kita akan tetap renyah walaupun kemasan telah dibuka. Bagus sekali Pak Andre, ide yang sangat brilian. Produk kita dikemas menggunakan plastik yang bisa ditutup kembali, sehingga rasa dan kerenyahannya tetap terjaga. Bagaimana Bu Dian? Apakah Ibu bisa menyediakan plastik kemasan yang seperti itu? Siap Pak, sebetulnya sudah ada beberapa penawaran dari produsen plastik kemasan tersebut. Nanti saya dan tim akan melihat kembali penawaran mereka dan hasil yang terbaik akan saya laporkan kepada Bapak. Bagus, saya tunggu laporannya nanti ya Bu. Saya baru ingat, minggu lalu kita baru saja menerima pegawai di bagian desain grafis. Bagaimana Pak Rudi? Apakah pegawai baru itu bisa membantu kita membuat desain yang baru? Iya Pak, namanya Doni. Saya rasa bisa Pak. Soalnya kalau dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya cukup meyakinkan. Bagus itu. Nanti setelah rapat, siapa namanya tadi? Doni. Suruh dia datang ke kantor saya ya. Iya, Doni Pak. Baik, nanti saya ajak Doni ke ruangan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu. Saya rasa rapat hari ini cukup sampai di sini. Mengenai pelaksanaan rencana yang kita bahas tadi, kita akan bicarakan lagi setelah desain dan pengadaan plastik kemasan siap. Terima kasih atas ide, saran, dan kerjasamanya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Kata dan ungkapan yang biasa ditemukan dalam rapat adalah sebagai berikut. Sapaan antara bawahan dan atasan. Pagi Rosi, semua sudah hadir di ruangan. Bagus itu. Nanti setelah rapat, minta pegawai baru itu, siapa namanya tadi? Doni. Ajak dia ke ruangan saya ya. Sapaan dengan menggunakan kata bapak atau ibu biasanya digunakan untuk situasi formal atau kepada atasan. Selamat pagi Pak, rapat sudah siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ungkapan mempersilakan atau meminta saran. Namun sebelumnya, kita dengar terlebih dahulu laporan dari Ibu Tami mengenai kondisi pasar produk kita. Silakan Ibu Tami. Bagaimana menurut Pak Andre selaku manajer produksi? Ungkapan memberi saran. Baik, menurut saya desain kemasan produk kita memang terlihat kurang menarik. Baik, demikian tayangan mengenai rapat di suatu perusahaan. Semoga tayangan tadi dapat dimengerti dan dipahami. Selamat belajar!